Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad A.R., para asatiz, hadirin hadirat, Bapak Ibu, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu. Apa yang membuat Kiai meneteskan air mata? Bercampur antara haru, antara sayang, antara berbagai macam perasaan. Maka tangan bisa ditahan, hati dan pikiran bisa ditahan, tapi air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika ada sekelompok perempuan menangis, Sayyidina Umar bin Khattab melarang. Jangan kamu menangis, kata Umar. Kata Nabi, da'hunna wa sya'nahunna, biarkan mereka menangis, karena air mata tidak bisa ditahan. Yang tidak boleh itu adalah niyahah, meratap, mengeluarkan kata-kata murka, mengutuk nasib. Ketika Nabi SAW kehilangan anaknya namanya Ibrahim, dilahirkan seorang perempuan dari Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah, menangis Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha menerima ketetapan takdir Allah?" Kata Nabi, "Aku ridha." "Kalau ridha, kenapa engkau menangis?" Kata Nabi, "Ini air mata tetesan kasih sayang." Ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan hadiah, tapi ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan tetesan air mata. Subuh ini saya dapat dua-duanya. Tetesan air mata dapat, hadiah pun dapat. Mana hadiahnya? Ini sorban yang sedang dipakai. Apa yang membuat saya dengan Kiai nanti bertemu di bawah naungan ketika tidak ada atap, tidak ada tenda? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda, kecuali yang diberikan Allah pernaungan. Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya berharap saya dan Kiai termasuk orang yang mendapatkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hidup ini mesti karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah, ilahi yang aku sembah Allah, tapi dia katakan innal ladzina qalu rabb. 3 makna rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb, ya Rabb.
ketika Nabi SAW kehilangan anaknya namanya Ibrahim, dilahirkan seorang perempuan dari Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah. Menangis Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha menerima ketetapan takdir Allah?" Kata Nabi, "Aku ridha." "Kalau ridha, kenapa engkau menangis?" Kata Nabi, "Ini air mata tetesan kasih sayang." Ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan hadiah, tapi ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan tetesan air mata. Subuh ini saya dapat dua-duanya. Tetesan air mata dapat, hadiah pun dapat. Mana hadiahnya? Ini sorban yang sedang dipakai. Apa yang membuat saya dengan Kiai nanti bertemu di bawah naungan ketika tidak ada atap, tidak ada tenda? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda, kecuali yang diberikan Allah pernaungan. Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya berharap saya dan Kiai termasuk orang yang mendapatkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hidup ini mesti karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah, ilahi yang aku sembah Allah, tapi dia katakan innal ladzina qalu Rabb. 3 makna Rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb, ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok Jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual, keluar dari sini dari masjid Rabbunallah kata Ustaz Somad, tapi helm hilang. Ya, dikunci, digembok, diikat. Kami dulu di pondok sendal aja digembok.
keluar dari masjid kuncinya hilang, sendalnya ada. Rabb, Allah menyuruh kita berusaha dan berikhtiar. Innalladzina qalu rabbunallah. Oh, kami sudah ngaji dengan Ustaz Abdul Somad, kita mesti berani berkata rabbunallah, maka takut dan cemas kita akan hilang. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idhuma fil ghar, ketika dia Nabi Muhammad SAW berdua di dalam gua, kata, baru mati lampu aja udah cemas, baru dikaji Rabbunallah, begitu mati lampu langsung mestinya Rabbunallah. Kalau mikrofon mati baru Ustaz cemas. Innalladzina qalu Rabbunallah idhuma fil ghari, ketika dia berdua di dalam gua bersama sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Sur, Jabal Nur, tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Sur, tempat berlindung ketika hijrah. Jabal Nur, tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Sur, tempat bernaung ketika hijrah. Soalnya jamaah umroh ini banyak pulang cerita ke tetangga, kemarin di Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Ketika dia berdua di Jabal Sur, datang orang kafir musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, ingin menyerang, membunuh seluruh Makkah menjadi musuh. Maka ketika itu datang cemasnya, datang ngerinya, datang galaunya, datang gundahnya. Apa kata Nabi menenangkan dia? La tahzan innallaha ma'ana. Jadi itu mesti dikuatkan. Akhirnya terinspirasilah seorang yang dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu dia sedang galau. Titelnya doktor, ceramahnya viral internasional, orangnya terkenal, tapi ternyata masuk juga ke dalam kerangkeng besi. Maka dalam masa-masa sulit itu dia menenangkan hatinya. Apa kata dia? La tahzan, wahai hatiku, wahai diriku, jangan kau sedih, jangan kau galau, jangan kau gundah gulana. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Perenungan-perenungan dia di dalam penjara itu dituliskannya menjadi satu buku. Keluarlah buku berjudul La Tahzan, diterjemahkan Don't Be Sad, Dr. Aid Al-Qarni. Yang bisa menenangkan kita hanya kebersamaan dengan Allah. Sekarang banyak anak muda galau, la tahzan, narkoba ma'ana. Anak muda cintanya ditolak, sedih, pulang, la tahzan, dukun ma'ana. Semua ini hanya ilusi, mimpi. Apakah kita semua sudah terbangun dari tidur lelap kita? Jamaah tidak menjawab karena dia tahu ini jebakan. Kita sudah berkata tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan pedenya kita berkata bahwa saya sudah bangun tidur. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, belum. An-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Kita ini sekarang sedang tidur lelap. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, disitulah dia baru terbangun dari tidurnya. Jadi kalau ada jamaah tidur dengar pengajian, memang dia sedang tertidur. Kita baru terjaga dari tidur panjang ini nanti ketika kita terbangun saat malaikat maut mencabut nyawa kita, barulah kita tersadar
bahwa semua ini hanya mimpi. Abdul Somad sekarang sedang mimpi jadi ustadz terkenal. Nanti ketika mati baru tersadar, sesungguhnya yang kau bawa mati hanyalah 2 rakaatmu di tengah malam yang sunyi. Yang menemanimu di liang kubur, di liang lahat, hanyalah amal-amalmu. Adapun viewer, follower dan subscriber hanya mimpi belaka. Anak-anak muda sekarang sedang mimpi jadi anak muda. Orang mimpi biasanya ngawur, maka keluarlah kata-kata ngawur dari mulutnya. Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Jangan percaya perempuan, mereka sedang orang mimpi ngomongnya ngelantur. Kalau ada mimpi yang serius, ini orang luar biasa, sampai mimpinya pun serius. Nanti ketika kita mati menghadap Allah, barulah kenyataan fakta yang selama ini dikatakan orang ilusi, ternyata dia nyata. Hari ini orang menantang, mana malaikat itu? Mana malaikat? Kita tidak bisa buktikan secara nyata kepada dia sekuat argumentasi kita ketika dia meminta mana air minum itu, ini dia. Tapi kalau dia minta mana malaikat, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu melawan, diam saja, sabar. Nanti malaikat maut akan datang pada masa. Dia datang tanpa diundang dan tidak berdialog seperti dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih yang dekat dengan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Malakul maut. Who are you? Siapa engkau? Malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Madza turidu? What do you want? Kumaha? Tidak mau. Kamu mau apa, malaikat maut? Aqbidu ruhak, aku mau mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Jangan kalian jadikan update status. Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah. Walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan kalam Allah itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tapi yang tahu hanya yang pernah merasakannya. Yang tahu itu hanya orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa, maka kata terlalu miskin untuk mengungkapkan tentang rasa. Rasaku bukan rasamu, Beb. Untuk menceritakan rasa kopi aja kita susah. Untuk menceritakan, susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum, karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah itu indah, orang dia bangunnya jam 8 pagi. Diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat yang dulu, Kang Aher. Dia siapkan kopi. Ustaz Somad, ini kopi terbaik, sudah ikut musabakoh kopi internasional. Bibitnya dipilih, tanahnya dipilih, buahnya dipilih, lalu kemudian masuk dalam pabrik pilihan, dan ini tetesan demi tetesannya diperiksa, disuguhkan untuk Ustaz Abdul Somad. Coba Ustaz cicipi dulu.
Masalah yang lain ustadz guru, tapi dalam masalah ini saya ajarkan ustadz bagaimana cara mencicipinya. Letakkan bibir gelas ke bibir ustadz, jangan langsung diseruput tapi pelan-pelan. Jangan langsung ditelan ustadz, tahan dulu, dikulum sebentar. Ayo ustadz silakan telan. Saya pun telan. Gimana rasanya ustadz? Pahit kan? Untuk merasakan nikmatnya kopi yang katanya juara musabaqah itu pun Somad belum bisa merasakannya, apalagi merasakan kebersamaan dengan Allah. Jadi apa? Perlu proses latihan. Subuh dilatih, tahiyatul masjid dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qabliyah subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 3 kali tergores dalam hati, 3 kali tercetus di pikiran, 3 kali terucap di mulut, PD pun datang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diuji. Kalau sudah diucapkan, diuji. Dalam masjid besar Allah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keluar masjid, hilang sendal. Hilang. Berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer, limited. Masih dalam masjid, masih kondisional, masih terbatas ruang dan waktu. Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas. Tapi kan yang enak cuman ngomongnya. Waktu ceramah, waktu ketika ujian itu datang ke dalam kehidupanmu, kadang Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang Allah itu kadang lenyap, kadang datang. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ya pengalaman pribadi. Maka perlu ada orang lain yang membisikkan ke telinga kita, ada Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita selalu bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gandingkan nama dia dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya apa? Selalu mendapatkan bimbingan Rasulullah, selalu mendapatkan syafaat pertolongan di saat tak ada yang bisa menguatkan hati kita. Dokter, psikolog, psikiater menyarankan kita dengan segala usahanya. Beliau kuliah di fakultas kedokteran, fakultas psikologi, dengan ilmu-ilmu mereka memberikan kita kekuatan. Bapak mesti kuat, ibu mesti tegar menghadapi ini semua. Ini adalah ujian hidup. Silakan makan ini 3 kali setelah makan, ini sebelum makan, ini sedang makan, ini sebelum tidur, ini setelah tidur. Membaca resep itu bertambah berat beban hidup. Akhirnya setelah obat dimakan, bawaannya tidur saja. Ketika tidur datang, masalahnya hilang. Ketika mata terbuka, masalahnya datang lagi. Makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Apa guna hidup kalau cuma tidur? Bagus mati. Angkat tangan, katakan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu akbar. Besar ujian hidup ini. Allah Maha Besar. Allahu akbar kabira. Selama ini kau dipuji orang, sekarang tidak dipuji lagi. Selama ini kau dimuliakan orang, sekarang tidak dimuliakan lagi. Dulu masih ada mobil dinas, sekarang sudah ditarik. Dulu masih ada supir, sekarang nyetir sendiri. Dulu kemana-mana disambut dengan baleho, umbul-umbul, gambar besar, tola'al badru alaina. Sekarang tidak diperdulikan orang. Kembalikan kepada Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.